Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Hari Pentakosta kita ketahui sebelum Yesus Kristus di bumi, orang Yahudi sudah terbiasa merayakan hari Pentakosta, yaitu hari panen, bersyukur. Suatu hari mereka bersyukur karena telah panen raya, ya, panen gandum. Kalau zaman dulu gitu, gandumnya melimpah atau enggak, pokoknya setiap tahun setelah mereka panen, mereka mengadakan perayaan yang namanya perayaan Pentakosta. Ya, itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi perhitungannya juga setelah orang Yahudi merayakan Paskah, di mana Paskah mereka merayakan keluarnya atau terhindarnya mereka anak-anak Israel dari maut, ya, malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung Mesir, tapi anak-anak sulung Israel selamat karena memasang di pintunya itu ada olesan darah anak domba, gitu. Jadi setelah perayaan Paskah, mereka merayakan Pentakosta. Nah, sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kita juga merayakan Paskah, merayakan Pentakosta. Ya. Jadi setelah Paskah 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, terus 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita turunnya Roh Kudus. Itu alurnya peringatan hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Kalau hanya panen saja, gitu. Kalau waktu itu orang panen bersyukur, ya, maka hendaknya turunnya Roh Kudus merupakan hari Pentakosta ini lebih daripada hanya sekedar panen. Karena Bapak Ibu dan Saudara, panen yang kita mungkin dapat, ya mungkin panennya mungkin ada yang sangat luar biasa, ada yang biasa-biasa saja atau bagaimanapun, mereka pun bersyukur kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita secara hukum Taurat kita diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Usaha kita berhasil. Pokoknya ibaratnya wong tani nandur pari panen. Mungkin kita masing-masing punya usaha masing-masing, pekerjaan kita tidak hanya sebagai petani. Itu pun Bapak Ibu dan Saudara, hasil itu tidak kekal. Ya, katakanlah itu tidak kekal. Namun bagi kita orang percaya, mesti kalau kita diberkati, rasa syukur itu ada. Nah, itu rasa syukur. Syukur panen, tadi juga syukur karena mungkin ternaknya berhasil dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak malam hari ini kita lebih bersyukur. Karena hari Pentakosta yang sekarang ini, di mana Roh Tuhan turun atas kita, ini suatu berkah anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena sifatnya adalah kekal. Ya. Ini berkat anugerah yang kekal sifatnya yang menyelamatkan. Kalau hanya sekedar kita panen padi, panen apa saja,
itu tidak kekal. Ya. Tetapi panen Roh Kudus ini, Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan begitu. Ketika kita dipenuhi oleh Tuhan dengan Roh Kudus, ini suatu panen raya yang sangat luar biasa. Tidak hanya berkat, tapi ini anugerah. Ya. Dan ini sifatnya kekal dan menyelamatkan. Maka saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lebih bersyukur kepada Tuhan walaupun kita panen ya bersyukur, tapi sekarang ini ayo Bapak Ibu dan Saudara memahami dan menyadari bahwa anugerah yang kita terima dari Bapa itu lebih besar nilainya, lebih bernilai, lebih apa saja dibanding hanya berkat jasmani. Katakanlah ini berkat rohani yang walaupun tidak bisa untuk beli ini beli itu, ya, kalau tidak bisa diuangkan, Roh Kudus tidak bisa diuangkan, tetapi nilainya lebih dari segala sesuatu yang ada di bumi ini yang bisa diuangkan. Ya, kebunnya Pak Suko berapapun, tapi nilainya lebih tinggi daripada kebu. Artinya apa? Roh Kudus lebih penting, lebih bernilai dibanding dengan apa yang kita hasilkan secara duniawi. Amin. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Maka kebanyakan orang-orang Kristen sekarang lebih suka berkat-berkat duniawi dibanding dengan berkat rohani. Misalnya orang pasti akan suka misalnya berkat kemewahan dibanding dengan kalau hanya Tuhan kasih Roh Kudus. Padahal nilai Roh Kudus itu melebihi berkat jasmani yang nilainya mahalnya seberapapun. Udahlah, misalnya kita bisa beli mobil yang harganya miliaran, mungkin anggap seperti itu. Bahkan kita bisa nyewa Apollo naik ke bulan, sekarang bisa tamasya ke sana asal punya duit. Tetapi nilai dari semuanya itu lebih tinggi, yaitu karena Roh Kudus tidak hanya membawa kita ke bulan. Kita bisa nyewa Apollo, sekarang kita bisa tamasya ke bulan. Tetapi ke bulan belum sampai ke surga. Ini. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, saya pada malam ini mengajak kita semua memahami, menyadari bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma ini nilainya lebih tinggi dari apa saja. Amin. Untuk itu, ayo kita hormati, ayo kita hargai lebih dari berkat dunia sebanyak apapun. Ya. Ini, jangan sampai gara-gara kita punya berkat dunia yang melimpah-limpah sehingga yang rohani ini dilupakan. Lebih penting berkat dunia. Ya, kita perlu, tapi bukan penting. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus bukan hanya perlu, tapi kita sangat-sangat membutuhkan dan itu sangat penting. Begitu. Jadi ayo kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan tatkala kita menerima berkat rohani dan berkat jasmani. Kita perlu berkat jasmani, tapi jangan sampai melupakan yang lebih penting, yaitu berkat rohani. Di sini berkat rohani itu yaitu Roh Kudus yang turun dan memenuhi setiap kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini saya hanya singkatnya, kalau nanti semalam nggak rampung.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara, dengan cara bagaimanakah kita bisa mengucap syukur dan memprioritaskan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Siapakah Roh Kudus? Saya katakan Roh Kudus itu rohnya Tuhan sendiri yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, dan tugasnya Roh Kudus itu memenuhi setiap orang. Arti memenuhi itu, kalau saya terjemahkan dari bahasa aslinya adalah menguasai. Kata memenuhi itu pengertiannya adalah menguasai. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan kita dikuasai duniawi, mari kita biarlah dikuasai oleh Allah, yaitu rohnya, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita dikuasai Roh Kudus, berarti kita ini manut Roh Kudus, menurut Roh Kudus, ngikuti Roh Kudus karena dialah yang menguasai kita. Itu arti dipenuhi, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mari kita belajar dari orang dulu. Pada waktu Roh Kudus turun, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang bisa membuat orang lain tercengang. Ya. Bikin orang itu loh bingung. Itu Saudara. Di ayat berapa ya? Ayat 6 ya. Ayat 6 apa itu? Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bapak Ibu dan Saudara, yuk kita sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, biarlah hidup kita ini digumuli orang. Orang itu melihat saudara dan saya, walaupun kita ini di sini hanya beberapa orang, kecil lah kita ini. Tapi ayo saudara, bikin orang-orang yang banyak di kota kita ini. Tatkala mereka melihat kita, orang itu loh bingung. Orang itu loh heran. Orang itu loh tercengang-cengang. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena kita ini dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Arti dipenuhi saya katakan dikuasai. Saudaraku, jikalau kita ini menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk dipimpin, untuk diarahkan, untuk dikuasai, maka yakinlah orang di sekeliling kita semuanya akan bingung, akan tercengang-cengang dan heran. Karena apa? Mereka tahu siapa kita. Orang itu loh tahu, oh itu Rasul, itu kan orang Galilea. Nah, itu saudara. Kalau nanti orang di sekitar kita ini kan tahu, siapa sih Pak Disuko, siapa Pak Pardi? Oh itu loh orang-orang Persekutuan Doa Raja Wali. Orang itu loh bingung, tercengang-cengang. Bagaimana bisa mereka tercengang-cengang? Tatkala kita itu dipenuhi Roh Kudus atau dikuasai Roh Kudus. Mengapa banyak orang Kristen tidak membuat orang heran? Karena apa? Belum tentu setiap orang Kristen menyerahkan dirinya untuk dipimpin Roh Kudus. Banyak-banyak malah orang Kristen mimpin Roh Kudus. Aku maunya gini kok. Aku maunya gini. Kalau aku ngikuti Roh Kudus susah. Pasti dalam pikiran orang Kristen banyak seperti itu. Makanya yang berkuasa biasanya bukan Tuhan. Yang berkuasa itu biasanya manusia.
termasuk orang Kristen. Untuk itu, banyak orang Kristen tidak membuat orang lain kagum, tidak membuat orang lain terheran-heran. Itu Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini pada waktu kita merayakan turunnya Roh Kudus, pada waktu kita merayakan Pentakosta turunnya Roh Kudus, itu suatu peringatan bagi kita untuk hidup seperti apa yang Roh Kudus mau, yaitu Roh Kudus penuhi kita. Jangan sampai Roh Kudus itu tidak penuhi kita. Saya katakan bahwa semua orang tadi kalau sudah percaya Yesus pasti terima Roh Kudus. Tetapi belum tentu orang itu dipenuhi. Mungkin ibarat banjir, kita itu baru nyebrang kali sak polok. Mungkin terus kalau kita ngikuti Tuhan terus berubah menjadi sak dengkul. Terus kalau kita lebih lagi kepada Tuhan, kita bisa hanya sak dodo. Tetapi kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita bisa tenggelam di dalam Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus itu bagikan air, kita ini kedelep lalu bisa berenang-renang. Itu saudara, bisa bersuka cita. Nah, sukacita kita itulah yang membuat orang lain heran, orang lain tercengang, orang lain kagum. Itu semuanya. Orang-orang yang gumun itu kan, gumuni rasul-rasul itu kan orang Galilea. Mereka kenal. Kok iso-isone dadi seperti itu? Nah, ayo Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar berserah pada Roh Kudus. Roh Kudus, aku pokoknya sepenuhnya berserah padamu. Memang nanti hasilnya tidak menyenangkan kadang-kadang saudara. Ya, ini tantangan. Orang pikirannya itu kalau kita sudah jadi Kristen, mesti nanti luar biasa hasilnya dan sebagainya. Saya mengajak berpikir terbalik. Ya. Mari kita balik pikiran kita. Yang dikehendaki Tuhan bukan kita ini semakin jadi orang yang enak dan kepenak dan seterusnya begitu. Itu kalau sudah nyaman nanti kita lupa sama Tuhan. Tetapi saudara perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai menderita, sengsara, puncaknya mati di kayu salib. Itu. Dan pengikut-pengikut Yesus tidak ada yang hasilnya kepenak. Contoh, Petrus. Petrus dipenuhi Roh Kudus, sapu tangannya tuh, Petrus atau Paulus itu pun bisa menyembuhkan. Bayang-bayangnya itu pada waktu lewat ada orang sakit itu loh, orangnya sembuh. Itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, akhir dari kehidupan Petrus matinya melebihi Yesus. Karena apa? Kalau Yesus disalib, ditegakkan kepalanya toh. Kalau Petrus terbalik, disalib dan kepalanya di bawah. Jadi penderitaan. Terus semua rasul-rasul itu termasuk Paulus semuanya matinya sengsara. Termasuk Yohanes harus diasingkan dengan tangan kaki terbelenggu. Dia diasingkan ke Pulau Patmos. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Bukannya saya mengajak saudara harus menderita. Tapi seandainya, ya Tuhan sudah kasih tahu loh. Tuhan dalam Yohanes pasal 20 berapa tuh? Tuh sudah ngasih tahu. Kalau nanti kamu menderita, aku sudah ngasih tahu sama kamu. Jangan sampai kamu gumun, jangan sampai kamu kecewa, jangan sampai kamu kaget. Kalau ikut Yesus ternyata menderita. Malam ini pun tak kasih tahu pada saudara. Jangan sampai nanti akhirnya saudara menyesal. Lu tahu-tahu ikut Yesus kok malah susah dan tidak pernah berhasil dan lain sebagainya. Percayalah saudara, saya kasih tahu nilai akhir dari perjuangan kita di dalam Yesus Kristus itu tidak ada bandingnya. Kalau hanya dibanding dengan berkat-berkat Tuhan atau usaha kita secara duniawi, nggak ada bandingnya. Ya.
kita dipenuhi Roh Kudus itu sangat luar biasa. Tatkala kita menerima anugerah dipenuhi Roh Kudus itu, dan nilainya udah tidak ada yang bisa membandingi dibandingkan kita diberkati apa saja. Untuk itu sepatutnya kita lebih bersyukur. Kalau orang-orang dulu merayakan Pantekosta karena mereka berhasil panen, tapi mari Pantekosta yang sekarang ini kita peringati bahwa kita bersyukur kepada Tuhan lebih daripada orang dulu waktu merayakan panen. Tapi kita saat ini merayakan karena kita dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita, sehingga kita bisa berenang-renang. Berenang-renang artinya kita ini loh, kalau penuh Roh Kudus itu bisa bersuka cita. Udahlah, pokoknya apapun yang terjadi bersuka cita, karena ada apa? Roh Kudus. Ya. Kita diberkati besar ya bersyukur, kita mungkin kekurangan juga bersyukur, karena orang itu dipenuhi Roh Kudus. Orang itu bisa gumun, loh, orang itu ya biasa-biasa saja. Rasul-rasul itu kan orang biasa-biasa saja. Tapi kok bisa membuat orang lain itu gumun, orang lain itu loh bingung, orang lain itu terkagum-kagum. Saudara, terkagum-kagumnya secara rohani. Mungkin orang juga orang dunia gumun. Kalau misalnya kita bisa bikin ini, buat ini yang megah-megah, mungkin orang juga gumun. Tetapi saudara, gumunnya orang lain kepada kita tatkala kita itu dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita bisa bersuka cita. Mungkin kita diberkati luar biasa, tapi nggak bisa sukacita ada loh. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, secara otomatis orang itu menunjukkan sukacita. Seperti para rasul bersukacita. Seperti orang-orang yang awal itu terima Roh Kudus. Mereka bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan karena dipenuhi Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, selain orang bingung, ayat yang terakhir saya mengajak, mari ayat 12 dan 13, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak, ini loh yang penting bagi kita. Orang di luar sana itu kalau melihat saudara, kalau melihat kita, itu pengennya itu bertanya, gitu loh. Jangan sampai banyak orang di luar sana nggak pernah menanyakan kita ini siapa, kok bisa begitu. Nah, untuk itu, mari Bapak Ibu dan Saudara, ini penting sekali pertanyaan ini. Apakah artinya ini? Apakah artinya orang Kristen ini, Pak? Misalnya bisa orang karena bingung, karena tercengang-cengang, lalu mereka bertanya kepada kita, apa artinya Pak Adiel, kamu kok sukacita, gampang gitu. Apa artinya Pak Pardi, kok kamu bisa bersukacita? Aku bingung. Kan harusnya begitu. Apa arti semuanya ini? Aku kalau melihat Bu Siti, loh aku malah bingung. Coba buat orang luar sana itu seperti itu. Lalu tanya. Pak Disuko juga gitu, loh aku kok bingung tuh Pak Di kalau lihat sampean gini. Harusnya seperti itulah. Kenapa mereka seperti itu? Karena melihat kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi sampai-sampai Bapak Ibu dan Saudara, ini yang paling luar biasa. Bareng ngono ada yang positif, ada yang negatif. Tapi negatifnya jangan luar biasa. Orang lain yang disindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini sindiran benar-benar Bapak Ibu dan Saudara. Saudara-saudara yang dipenuhi Roh Kudus itu kayak orang mabuk anggur lah. Gambarannya seperti itu. Saking senenge, saking sukacitane, lalu orang, wong kuwi kaya wong mabuk. Saudara, saya katakan
Kalau orang Kristen belum dikatakan seperti itu, kayaknya belum Kristen beneran ini. Ya. Kalau orang sudah melihat kita ini sukacitanya seperti itu, ya orang yang negatif pasti akan mengatakan, oh lagi mabuk. Saudara, kalau kita dikatakan orang, wah itu lagi mabuk, lah puji Tuhan, itulah Kristen yang sangat luar biasa. Tanda-tanda orang Kristen yang luar biasa justru orang yang negatif pemikirannya, pasti orang itu lagi mabuk. Karena sukacita kita melebihi orang yang seperti itu. Nah inilah Bapak dan Saudara, malam hari ini firman Tuhan kita renungkan, dan inilah berkaitan dengan perayaan Pentakosta. Kita bersyukur kita dipenuhi Roh Kudus. Ayo buat orang lain tercengang-cengang. Tetangga kita biar bingung. Terus akhirnya mereka akan bilang kita lagi mabuk anggur. Tapi pada dasarnya kita mabuk roh. Hidup di dalam roh. Itulah sukacitanya kita sampai orang mengatakan lagi mabuk. Nah kalau berarti orang-orang belum mengatakan kita ini loh lagi mabuk, berarti kita belum seperti orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus.